Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julius Kaisar, Prodi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Baiklah, pada tema pada kali ini yaitu pelajaran dari sejarah Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang lahir dari proses perjuangan bangsa Indonesia. Berikut adalah proses lahirnya Pancasila. Proses lahirnya Pancasila. 1. BPUPK, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPK dibentuk pada tanggal 29 April 1945 oleh pemerintah Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada sidang pertama BPUPK yang berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Dalam pidato tersebut, Soekarno mengemukakan 5 prinsip dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. 2. Piagam Jakarta. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dibentuk untuk menyusun konstitusi dan struktur pemerintah Indonesia. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 5 yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno menyusun Piagam Jakarta yang berisi 5 prinsip dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Piagam Jakarta ini kemudian menjadi dasar bagi penyusun Undang-Undang Dasar 1945. 3. PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 untuk menggantikan BPUPK dan bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, termasuk menyusun konstitusi dan struktur pemerintah. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan menetapkan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Pancasila juga ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa penting, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul di Batavia, sekarang Jakarta, dan mengikirkan Sumpah Pemuda. Sumpah ini menegaskan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia yang menjadi landasan penting bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nilai Pancasila yang tercermin. Sumpah Pemuda mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga, persatuan Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan dan kemajuan. Para pemuda dari berbagai latar belakang, suku, agama, dan budaya bersatu untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kemerdekaan dan persatuan Indonesia. Relevan nilai bagi generasi muda saat ini. Nilai persatuan dan kesatuan terkandung dalam Sumpah Pemuda masih sangat relevan bagi generasi muda saat ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menerapkan nilai ini dengan cara menghormati perbedaan suku, agama, dan budaya, membangun kerjasama dan kolaborasi dengan orang lain, mengembangkan rasionalisme dan cinta tanah air. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Sumpah Pemuda ini, kita dapat menjadi generasi muda yang berkontribusi positif bagi bangsa dan negara Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.